wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Dalimunte. Nama saya Fitri Siswayuni. Nama saya Sakin Hasibuan. Nama saya Ahmad Tondi Marzuki Nasution. Baik, tidak perlu lama-lama. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Baik, kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Landasan Hukum dan Pendidikan Pancasila yang akan disampaikan oleh Fitri dan Sakina. Baiklah, saya akan menjelaskan landasan hukum dan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah falsafat negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk digunakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dasar yang dimaksud merupakan pengakuan Pancasila sebagai dasar negara dan dijadikan sebagai falsafat Indonesia. Pancasila dikaitkan memiliki landasan historis yang dapat kita lihat dari beberapa peristiwa. Salah satunya Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik adalah agar sidang mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Yang kedua, landasan kultural, yaitu pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan disepakati dalam kehidupan nasional. Yang ketiga, landasan filosofis. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila bersifat filosofis. Sedangkan secara praktis, nilai-nilai Pancasila bersifat pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila mengandung konsep humanitas, nasionalitas, dan sosialitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan dari tinjauan teoritas filsafat. 4. Landasan yuridis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan nasional dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia. Sedangkan dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, dan C. Bahasa. Baik, mungkin inilah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, saya Maisa Eka dari kelompok 2 ingin bertanya. Bagaimana proses terbentuknya Pancasila di Indonesia? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Maisa Eka. Karena Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI, sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama yang dibahas adalah Dasar Negara Indonesia. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Yang dibahas adalah tentang rencana Undang-Undang Dasar. Selanjutnya saya akan bertanya kepada kelompok 1. Saya Syakila Udianti Lubis ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa Pancasila menjadi landasan hukum? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Syakila. Ya. Karena Pancasila merupakan pijakan yang melandasi segala peraturan yang telah dibuat. Sehingga segala peraturan yang telah dibuat di Indonesia itu terkandung nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Pancasila juga berperan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Baiklah, sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.